Rina adalah seorang wanita muda yang cantik dan penuh perhatian. Setelah menikah dengan Arif, seorang pengusaha sukses di kotanya, Rina merasa hidupnya telah lengkap. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggiran kota, dikelilingi oleh kebun yang hijau dan asri. Dari luar, kehidupan mereka tampak sempurna. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa Rina jelaskan, sebuah perasaan tidak nyaman yang selalu menghantui hatinya, terutama di malam hari. Sejak menikah, Rina mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Setiap malam, dia seringkali merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari kegelapan. Seringkali, dia terbangun di tengah malam dengan perasaan ada yang mengawasinya. Namun, setiap kali dia membuka mata, tidak ada siapapun di sana. Perasaan ini semakin kuat setelah Arif sering bepergian keluar kota untuk urusan bisnis. Pada suatu malam, saat Rina sedang tidur, dia merasakan sentuhan lembut di pundaknya. Dia mengira itu adalah Arif, tapi ketika dia membuka mata, suaminya tidak ada di sana. Hanya ada keheningan yang memekakkan telinga dan bayangan gelap di sudut kamar. Keesokan paginya, Rina menceritakan pengalaman anehnya kepada Arif, namun Arif hanya tertawa kecil dan menganggapnya sebagai imajinasi Rina yang terlalu aktif. Mungkin kamu hanya lelah sayang, cobalah untuk beristirahat lebih banyak, kata Arif sambil mencium kening Rina. Rina mencoba untuk mengabaikan perasaan tidak enak itu, namun semakin dia mencoba, semakin sering dia mengalami kejadian-kejadian aneh. Kadang-kadang, dia mendengar suara langkah kaki di lorong ketika tidak ada siapa-siapa, atau suara bisikan lembut yang terdengar seperti seseorang memanggil namanya. Meskipun Arif tidak pernah percaya pada cerita-cerita Rina, dia mulai merasa ada sesuatu yang salah di rumah itu. Pada malam lainnya, saat Rina sedang bersiap untuk tidur, dia melihat bayangan besar yang berdiri di depan cermin di kamar mandi. Bayangan itu tinggi, besar, dan berbulu lebat, seperti sosok monster yang mengerikan. Rina terdiam di tempatnya, ketakutan menyelimuti tubuhnya. Namun, ketika dia mengedipkan mata, bayangan itu lenyap begitu saja. Waktu berlalu, dan perasaan Rina semakin tidak nyaman. Dia mulai sering bermimpi buruk tentang sosok besar yang selalu mengikutinya. Dalam mimpinya, sosok itu selalu ada di belakangnya, mengawasinya dengan mata merah menyala, dan terkadang memanggil namanya dengan suara yang serak dan berat. Setiap kali dia mencoba berlari, sosok itu semakin mendekat, dan dia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Salah satu mimpinya yang paling menyeramkan adalah ketika dia bermimpi berada di sebuah hutan yang gelap dan lembab. Dia berjalan tanpa tujuan, dan di tengah perjalanan, dia melihat sosok besar itu berdiri di antara pepohonan, menatapnya dengan tatapan yang intens. Dalam mimpinya, dia tahu bahwa sosok itu adalah hantu Gondoruo, makhluk gaib yang sering diceritakan dalam cerita-cerita rakyat sebagai penunggu hutan dan pencari cinta dari dunia manusia. Rina mulai merasa ketakutan untuk tidur, dan dia merasa bahwa sosok itu tidak hanya ada dalam mimpinya, tetapi juga mulai mengganggu kehidupannya di dunia nyata. Suatu malam, saat Rina sedang berbaring di tempat tidur, dia merasakan sesuatu yang berat menekan tubuhnya. Dia mencoba bergerak, tapi tubuhnya seolah-olah lumpuh. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Kemudian, dia merasakan nafas hangat di lehernya, seperti ada seseorang yang membisikkan sesuatu di telinganya. Dalam ketakutannya, Rina berusaha keras untuk membuka mata, dan di sanalah dia melihatnya sosok Gondoruo berdiri di sisi tempat tidur, menatapnya dengan mata yang penuh nafsu. Tubuhnya besar, dengan rambut lebat yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Dia tersenyum, menunjukkan gigi-giginya yang tajam dan besar. Gondoruo itu kemudian mendekatkan wajahnya ke Rina, seolah-olah ingin mencium wajahnya. Rina berhasil melepaskan diri dari tekanan itu dan berteriak keras. Arif yang mendengar teriakan istrinya segera berlari ke kamar. Namun, ketika dia masuk, sosok itu sudah menghilang. Rina menceritakan apa yang dilihatnya, tapi Arif hanya menganggapnya sebagai mimpi buruk. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan Arif mulai merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang benar-benar salah. Merasa tidak tahan lagi dengan gangguan tersebut,
Rina memutuskan untuk mencari bantuan. Dia mendatangi seorang dukun terkenal di desa sebelah yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dukun itu, seorang pria tua bernama Pak Surya, mendengarkan cerita Rina dengan seksama. Setelah mendengar semuanya, Pak Surya hanya mengangguk pelan. Apa yang kau alami Enduk adalah gangguan dari makhluk yang disebut Gondoruo. Mereka adalah makhluk gaib yang seringkali jatuh cinta pada wanita-wanita cantik dan berusaha untuk memilikinya. Biasanya, mereka tinggal di hutan atau tempat-tempat sepi, tapi kadang-kadang mereka bisa mengikuti korbannya kemana saja, kata Pak Surya dengan suara rendah. Rina gemetar mendengar penjelasan itu. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tidak bisa hidup seperti ini terus-menerus, tanyanya dengan suara gemetar. Kamu harus melakukan beberapa ritual untuk melindungi dirimu dari makhluk itu. Tapi ingat, Gondoruo adalah makhluk yang sangat kuat. Mereka tidak mudah diusir begitu saja, kata Pak Surya sambil memberikan beberapa jimat perlindungan dan petunjuk tentang doa-doa yang harus dibaca setiap malam. Rina mengikuti semua petunjuk Pak Surya. Dia menempatkan jimat-jimat itu di sekitar rumah dan rajin berdoa setiap malam. Namun, meskipun begitu, gangguan dari Gondoruo tidak sepenuhnya hilang. Gangguan dari Gondoruo semakin menjadi-jadi. Rina mulai merasa kehadiran makhluk itu di mana-mana, di kamarnya, di dapur, bahkan di luar rumah. Arif yang awalnya skeptis mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Dia sering mendengar suara aneh di malam hari, seperti suara tawa atau langkah kaki berat di luar kamar mereka. Suatu malam, Rina bermimpi bahwa dia sedang berada di sebuah rumah tua yang terpencil. Di dalam rumah itu, dia bertemu dengan Gondoruo yang menatapnya dengan mata penuh cinta. Aku mencintaimu, Rina. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita, bisik Gondoruo dalam mimpi itu. Ketika Rina terbangun, dia menemukan dirinya menangis. Mimpi itu terasa sangat nyata, dan dia mulai merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi, dia merasa ketakutan dan ingin melarikan diri dari makhluk itu. Tetapi di sisi lain, dia merasa ada sesuatu yang menariknya kembali kepada Gondoruo. Rina mencoba menceritakan hal ini kepada Arif, tetapi suaminya hanya menjadi semakin khawatir. Arif menyarankan agar mereka pindah rumah, berharap bahwa dengan meninggalkan rumah itu, mereka bisa terbebas dari gangguan Gondoruo. Namun, sebelum mereka sempat pindah, gangguan dari Gondoruo mencapai puncaknya. Suatu malam, saat Arif sedang keluar kota untuk urusan bisnis, Rina merasakan kehadiran Gondoruo di kamarnya. Kali ini, makhluk itu tidak hanya menampakkan diri, tetapi juga berusaha mendekati Rina dengan cara yang sangat agresif. Rina merasa ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia mencoba menghubungi Pak Surya, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Gondoruo semakin dekat, dan Rina merasa tubuhnya lumpuh, tidak bisa bergerak atau berteriak. Ketika Gondoruo hampir menyentuhnya, Rina tiba-tiba merasa ada kekuatan yang melingkupi dirinya. Dia ingat semua doa dan jimat yang diberikan oleh Pak Surya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Rina meraih jimat di bawah bantalnya dan mengangkatnya ke arah Gondoruo. Gondoruo itu menjerit marah, matanya menyala merah, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Rina terus berdoa dengan suara gemetar, memohon perlindungan dari Tuhan. Perlahan-lahan, tubuh Gondoruo mulai menghilang, menjadi asap hitam yang perlahan-lahan memudar di udara. Jeritan makhluk itu terdengar semakin jauh, sampai akhirnya lenyap sepenuhnya. Rina terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak tahu bagaimana bisa selamat dari teror itu, tapi dia merasakan kelegaan yang luar biasa. Setelah malam itu, gangguan dari Gondoruo tampak menghilang. Rina merasa lega, tetapi tetap waspada. Arif kembali dari perjalanan bisnisnya dan merasa lega melihat istrinya tampak lebih tenang. Mereka akhirnya memutuskan untuk benar-benar pindah dari rumah itu dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Namun, di lubuk hati Rina, perasaan tidak nyaman tetap ada. Dia tahu bahwa meskipun Gondoruo itu sudah pergi, cintanya yang gelap dan obsesif belum sepenuhnya hilang. Selama beberapa minggu berikutnya, Rina terus merasa ada yang memperhatikannya, terutama saat malam tiba.
Meskipun tidak ada penampakan lagi, dia masih merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul tanpa sebab di ruangan yang hangat, atau suara lembut yang memanggil namanya ketika dia sendirian. Pada suatu malam, setelah pindah ke rumah baru, Rina merasa lelah setelah seharian berbenah. Arif sudah tertidur lebih dulu di kamar mereka yang baru, sementara Rina masih terjaga. Dia memutuskan untuk duduk di teras rumah, menikmati angin malam yang sejuk sambil menenangkan pikirannya. Ketika Rina sedang duduk di sana, dia mendengar suara pelan yang familiar, suara bisikan lembut yang pernah dia dengar sebelumnya. Rina terdiam, tubuhnya menegang. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan hitam melintas di ujung kebun. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekat ke arahnya. Dengan hati-hati, Rina berdiri dan melangkah mundur, mendekati pintu rumah. Namun, sebelum dia bisa masuk ke dalam rumah, bayangan itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok itu tampak lebih nyata dari sebelumnya, dan meskipun tidak ada bentuk fisik yang jelas, Rina tahu siapa dia. Sosok itu berdiri di sana, matanya yang merah menyala menatap Rina dengan penuh obsesi. Kali ini, Gondoruo tidak mencoba mendekat, tetapi hanya menatapnya, seolah-olah memberikan peringatan. Rina segera menyadari bahwa meskipun mereka sudah pindah rumah, Gondoruo itu tidak akan pernah benar-benar meninggalkannya. Sosok itu telah jatuh cinta padanya dengan cara yang tidak sehat dan penuh nafsu. Dia tahu bahwa dia harus mengambil langkah yang lebih drastis untuk mengakhiri teror ini. Keesokan harinya, Rina kembali mengunjungi Pak Surya dan menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Pak Surya mendengarkan dengan penuh perhatian, wajahnya tampak khawatir. Makhluk seperti Gondoruo tidak mudah menyerah begitu saja, terutama jika mereka sudah terikat dengan seseorang, kata Pak Surya. Kamu harus melakukan ritual pengusiran yang lebih kuat, dan mungkin juga mempertimbangkan untuk mempersembahkan sesuatu sebagai ganti untuk memutus ikatan itu. Rina terkejut mendengar saran itu. Apa maksudnya? Pak? Apakah saya harus mengorbankan sesuatu? Pak Surya mengangguk pelan. Bukan korban manusia enduk. Tapi kadang-kadang benda-benda atau ritual tertentu bisa membantu memutus ikatan gaib ini. Namun, kamu harus siap menerima konsekuensinya. Rina tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Dengan berat hati, dia setuju untuk melakukan ritual yang disarankan oleh Pak Surya. Ritual itu melibatkan pemotongan sebagian rambutnya dan membakarnya bersama dengan beberapa bahan gaib lainnya di bawah sinar bulan purnama. Malam ritual tiba, dan Rina mengikuti semua instruksi dengan hati-hati. Dia merasa gugup, tapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman Gondoruo. Di tengah malam, dengan ditemani Pak Surya, Rina membakar rambutnya di atas api yang dinyalakan di halaman belakang rumahnya yang baru. Ketika rambut itu terbakar, tiba-tiba angin kencang berhembus, dan sosok Gondoruo muncul kembali, kali ini dengan ekspresi marah dan putus asa. Rina, jangan tinggalkan aku, jerit Gondoruo. Suaranya bergema di antara angin malam. Namun, Rina sudah mengambil keputusan. Dengan tegas, dia mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Pak Surya, dan terus menatap api yang semakin besar. Api itu tampak menyala lebih terang, seolah-olah menyerap energi dari Gondoruo yang semakin lemah. Sosok Gondoruo mulai memudar, tubuhnya yang besar dan menakutkan semakin lama semakin kecil, hingga akhirnya lenyap bersama dengan api yang padam. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Setelah ritual itu, gangguan dari Gondoruo benar-benar menghilang. Rina dan Arif bisa menjalani kehidupan mereka dengan damai tanpa bayang-bayang ketakutan yang selalu mengikuti mereka. Namun, Rina tidak pernah melupakan apa yang telah terjadi. Dia tahu bahwa dunia gaib memiliki kekuatan yang luar biasa, dan meskipun dia sudah selamat, dia selalu ingat untuk tetap waspada. Rina belajar dari pengalaman itu bahwa cinta bisa menjadi kekuatan yang kuat, baik dari dunia manusia maupun dari alam gaib. Namun, cinta yang tidak sehat dan penuh obsesi bisa berubah menjadi teror yang mengerikan. Rina merasa bersyukur karena bisa membebaskan dirinya, tapi dia juga sadar bahwa dia harus selalu berhati-hati. Di akhir cerita ini,
Rina dan Arif akhirnya menemukan kebahagiaan mereka kembali. Meski demikian, di sudut hati Rina, selalu ada ketakutan kecil bahwa suatu hari, sosok itu mungkin akan kembali. Namun, untuk saat ini, dia memilih untuk menikmati kedamaian yang akhirnya berhasil dia dapatkan, dan berharap bahwa cinta gelap dari alam gaib itu tidak akan pernah lagi menghampirinya.